semua, jumpa lagi bersama saya dari keluarga Bule dan Jawa di Jerman. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Oke teman-teman, aku happy banget bisa menyapa kalian lagi hari ini. Aku semangat banget bikin videonya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel saya, dan yang memberikan thumbs up, juga yang memberikan komen dan saran. Semuanya baik-baik, aku berterima kasih banget teman-teman. Bukan cuma aku saja ya, Pak Ren sama anak-anak juga ikut happy banget. Jadi aku lebih semangat lagi bikin videonya teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Oke teman-teman, pagi ini kegiatanku agak ekstrim lagi ya teman-teman, karena bulan Mei ini udaranya sangat buruk. Tadi pagi tiba-tiba gelap, hujan deres. Jadi aku nganter Nicholas sama Patrick, lanjut sekarang pulang mau nyiapin sesuatu buat anak-anak yang bener-bener mungkin buat Jasmine adalah sesuatu yang baru ya teman-teman. Aku berusaha banget memperkenalkan semua masakan Indonesia ke anak-anak satu persatu ya, walaupun aku nggak begitu bisa masak, tapi aku mencoba banget ya teman-teman memperkenalkan dan juga mencoba melestarikan masakan Indonesia, masakan tradisional gitu. Aku perkenalkan satu persatu ke anak-anakku ya teman-teman, karena mereka semua belum pernah ke Indonesia, belum pernah tinggal ke Indonesia. Cuma Nicholas ya teman-teman, Nicholas cuma berapa kali gitu ya, sama ke liburan ke Hong Kong dulu gitu teman-teman ya. Jadi buat anak-anak masakan Indonesia adalah masakan yang paling istimewa ya. Buat saya juga yang paling istimewa, bagi kami orang-orang yang di luar negeri, yang khususnya yang teman-teman menikah sama orang luar ya. Masakan Indonesia itu kalau di luar negeri itu benar-benar istimewa banget teman-teman ya, mendunia ya gitu ya. Jadi anak-anak kalau tak perkenalkan masakan Indonesia itu sangat menghargai dan sangat happy banget ya teman-teman. Jadi pagi ini aku mau memperkenalkan martabak telur teman-teman buat anak-anak. Ikutin terus kegiatanku sama anak-anak hari ini. Aku mempersiapkan martabak telur dulu, kulitnya dulu, nanti tak goreng kalau anak-anak sudah pulang ya teman-teman. Ikutin terus. Martabak telurnya, kulitnya aku bikin tepung terigu ini ya, nggak tahu sedang apa tinggi proteinnya, tapi aku belinya di supermarket cuma tepung-tepung gitu ya, nggak tahu yang mana yang tinggi yang rendah itu ya teman-teman, cuma tepung terigu gitu aja. Terus ini ada minyak sayur, ada kaldu jamur mau tak kasih sedikit itu ya, terus ini ada air, itu saja teman-teman. Ini tepungnya agak banyak lah, aku bikin agak banyak lah teman-teman hari ini ya. Mungkin Pak Rin juga suka, nanti mau tak kasih semuanya ya Pak Rin juga. Ini aku mau pakai sarung tangan lah teman-teman ya. Ini tak masukkan kaldu jamur, minyak sayur ya teman-teman, bisa pakai minyak sayur apa aja. Ini terus air ya, terus diulen gitu aja teman-teman, gampang kan ya, pasti semuanya bisa lah ya. Lawang aku kan ya nggak bisa masak aku belajar teman-teman ya. Ini ngulen sampai kalis, nanti direndam sama itunya, sama minyak. So aku pakai jaket teman-teman, tadi kedinginan ya, kayak sriwing gitu setelah tak lepas jaketnya ya. Jadi aku pakai jaket yang kayak gini nih, nggak apa-apa lah ya untuk di rumah ya. Nah ini teman-teman udah tak adon kalis, sekarang tak gini ini segini gitu ya. Tak taruh di mangkok sini, nanti direndam sama minyak goreng ya teman-teman. Itu yang saya yang saya bikin dulu itu bagus ya teman-teman, jadi agak enak, lembut gitu, kulitnya nggak sobek. Nah jadi seperti ini, nggak terlalu besar lah, nggak terlalu kecil, soalnya teflonku agak besar teman-teman ya. Jadi segini nih, kayak bikin bakpao lah. Aduh ini gatel nih. Nah lagi agak kebesaran ini.
Ini diadon kak, diulen tadi kalis ya, lembut gini ya aku bikinnya ya teman-teman. Nanti aku isinya ada yang sebagian isi bakso teman-teman, ada yang juga aku mau bikin isi ayam sama telur, tapi ya namanya kan juga martabak telur sih teman-teman ya. Jadi ya bahan utama ya telur ya. Ini teman-teman semua, aku juga mau cerita ya tentang kenapa kok aku sama anak-anak itu nggak langsung ngomong bahasa Indonesia ya teman-teman. Aku minta maaf sama kalian semua, bukannya aku tuh nggak mau melestarikan bahasa bahasa kita, bahasa nenek moyang kita, bahasa dari negara kita, itu enggak sama sekali teman-teman, itu salah. Ya aku bener-bener mau ngomong bahasa Jawa sama bahasa Indonesia sama anak-anakku, tapi dalam proses sekarang anak-anak masih belajar ya teman-teman. Jasmine sama Nicholas sama Patrick, mereka itu kepingin banget ya bisa langsung fasih ngomong bahasa Indonesia sama Jawa, tapi butuh proses teman-teman ya, lama banget ya. Kayak kita kalau belajar bahasa-bahasa negara lain gitu ya. Nah, kenapa sih alasannya kok aku nggak langsung ngomong waktu anak-anak masih bayi gitu ya teman-teman? Soalnya aku teman-teman di sini tuh sendirian, mertuaku tinggalnya itu jauh banget dari rumah kami. Kalau mau ke sini tuh kadang naik pesawat atau naik kereta api, tapi kadang-kadang juga bawa mobil kayak Bogor, Malang gitu ya. Tempat tinggal kami perbedaannya sangat jauh banget ya teman-teman. Aku di sini sendirian ngurusin anak 3, sedangkan Pak Rin itu kerja berangkat pagi pulang malam. Jadi Pak Rin itu ngomong Jermannya sama anak-anak itu kalau malam kalau dia pulang ya teman-teman. Jadi anak-anak itu harus ngomong bahasa Jerman di sini teman-teman, karena alasannya kenapa, soalnya di sini tuh sekolahnya semua pakai bahasa Jerman teman-teman. Jadi aku cuma ngomong bahasa Inggris sama anak-anak, karena aku takutnya kalau aku langsung ngomong bahasa Indonesia, anak-anakku itu nggak ngerti nanti di sekolah TK atau di sekolah itu kena bully teman-teman ya. Jadi kalau bahasa Jermannya kurang itu ya anak-anak itu kena bully. Jadi aku sebagai orang tua itu takut banget teman-teman ya, takut banget kalau anak-anakku kena bully di sekolah ya. Maka dari itu Pak Rin cuma ngomong bahasa Jerman, tapi Pak Rin kan berangkatnya pagi banget, pulangnya malam. Kalau pulang malam anak-anak sudah tidur lah, otomatis kan bahasa Jerman anak-anak itu kurang ya teman-teman. Sedangkan aku kan belajar bahasa Jermannya 3 tahun dulu ya, jadi aku tuh kurang lengkap ya, kayak gramatik terus ini gitu ya. Sedangkan bahasa Jerman itu susah banget teman-teman, nggak kayak bahasa Inggris ya. Nah, maka dari itu aku sekarang baru ngajarin anak-anakku bahasa Indonesia sama bahasa Jawa itu sekarang, setelah mereka semua itu agak mengerti bahasa ya. Sedangkan Nicholas sama Patrick sekarang di sekolahnya itu sudah ada 3 bahasa teman-teman ya. Yang pertama bahasa utama kan menggunakan Jerman nih di sini, terus bahasa Inggris kan. Nah, terus yang ketiga ini untuk yang lain ini mereka itu mengambil Perancis. Ya, ada juga yang mengambil Spanyol atau Spanish itu ya, Spanyol. Ada juga yang mengambil Latin kalau mau meneruskan ke perguruan tinggi kedokteran gitu ya. Di Jerman sini tuh diharuskan mengambil bahasa Latin teman-teman. Jadi yang mau misalkan nanti mau ke kedokteran gitu ya, dia itu harus juga menyelesaikan bahasa Latin. Tapi anak-anakku mengambil bahasa Prancis ya. Jadi mereka itu sekarang 3 bahasa. Terus sama Jawa sama Indonesia. Jadi mereka itu sekarang 5 bahasa teman-teman ya. Nah, maka dari itu aku karena ketakutanku, karena aku takut kalau anak-anakku dibully, jadi aku nggak ngomong bahasa langsung ya. Seperti ibuku dulu juga bilang jangan ngomong cuma bahasa Indonesia, soalnya Renhat itu kerja ya, Pak Rin itu kerja siang, malam, kadang pulangnya malam, kadang ke Jepang, kadang ke Amerika. Jadi aku tuh sering banget sendirian sama anak-anak. Kalau misalkan anak-anakku cuma mengerti bahasa Indonesia, otomatis nanti kalau masuk TK atau masuk sekolah itu bahasanya kurang banget teman-teman ya. Sedangkan kalau kurang berbahasa di Jerman sini itu
sekolahnya itu di sekolah yang paling bawah teman-teman ya, nggak bisa mengikuti sekolah yang level tengah atau level atas, itu nggak bisa. Contohnya seperti Nicholas, temennya Nicholas juga seperti di kelasnya Jasmine juga ada contohnya, banyak banget ya yang terjadi kena bully gitu ya, karena bahasa itu banyak banget. Aku lihat dari mata kepalaku sendiri teman-teman, aku pernah lihat itu ya, nggak punya teman, terus kayak dikucilkan gitu di sekolah karena nggak mengerti bahasanya ya teman-teman. Nah otomatis mau bergaul sama yang lain kan nggak mengerti satu sama lain nih anaknya itu. Nah jadi mereka itu merasa dikucilkan, merasa sendirikan gitu ya, walaupun ada di sini di Jerman sini itu sudah ada penerjemah didatangkan ke sekolah untuk membantu anak-anak itu ya, tapi tetap saja gitu, tetap saja bermasalah. Nah bentar teman-teman, nih nanti tak rendam ya, sekarang tak rendam dulu nih pakai minyak biar nanti kalau anak-anak datang tinggal goreng ya. Nanti bikin isiannya dulu juga teman-teman aku ya, direndam sampai benar-benar terendam ya teman-teman ini. Nah teman-teman, cerita lagi nih, waktu Patrick umur 3 tahun, Patrick kan masuk sekolah TK nih. Nah Patrick sekolah TK itu aku sudah hamil Jasmine teman-teman waktu itu ya, mungkin sekitar 3 bulanan gitu ya Jasmine ya, hamil di aku hamil Jasmine itu ya. Nah Patrick itu waktu itu Patrick mempunyai sedikit kelebihan dari yang lain teman-teman. Patrick bisa membaca, bisa mengenal semua huruf-huruf itu mulai umur 18 bulan. Nah 18 bulan itu kalau tak ajak nganter Nicholas ke TK gitu misalnya ya, terus dia lihat nomor-nomor di mobil-mobil itu, dia bisa bilang ke aku nomor 1, nomor 2, apa 0 gitu ya. Terus dia bisa bilang misalkan ada di stopan bis gitu ya, apa di dia lihat itu tulisan ya yang itu bahasa Jerman kan ya. Nah Patrick umur 18 sudah bisa bilang itu H, K, terus gitu ya, A, B gitu dia bisa teman-teman. Jadi Patrick itu agak mempunyai sedikit kelebihan dari anak-anak yang lain. Nah setelah itu Patrick masuk TK. Nah di TK situ Patrick juga kayak kena bully teman-teman, bahkan gurunya itu kayak mengucilkan dia karena Patrick itu selalu maunya itu membaca buku, nggak mau duduk bareng makan sama temen-temennya, terus dia itu nggak mau main sama temennya, mungkin juga karena bahasa ya. Nah sedangkan Pak Ren itu kan sedikit banget waktunya buat Patrick nih, terus jadi Patrick itu ngomong bahasa Jermannya itu waktu itu nggak lancar teman-teman ya, waktu dia umur 3 tahun ya, dia cuma fluence, cuma bahasa Inggris gitu. Kayak aku kan sehari-harinya sama aku nih tiga orang ya, aku Nicholas sama Patrick ya, sedangkan aku kan masih hamil Jasmine itu ya, jadi kan otomatis aku cuma ngomong bahasa Inggris nih sama mereka, sedangkan Pak Rin pulang malam gitu kan ngomongnya sama Patrick sedikit ya. Jadi di TK itu Patrick itu kayak di apa ya, kena bully lah istilahnya ya, kayaknya semua anak-anak kecil itu nggak mau main sama dia. Terus katanya Patrick itu cuma maunya baca buku, terus selalu duduk di depan lemari buku, dia bacain buku buat guru-gurunya gitu ya teman-teman Patrick itu. Jadi bagi anak-anak yang lain Patrick itu beda kan, nggak main sama teman-temannya, nggak ngomong apa-apa gitu sama teman-temannya, dia tuh maunya cuma baca buku, lihat-lihat buku itu teman-temannya. Jadi di situ tuh anak-anakku itu agak agak lebih lah ya, dari lebihnya itu bisa seperti itu teman-teman ya. Jadi kayak disendirikan gitu ya. Jadi aku sepertinya sedih banget ya, bukan sepertinya, aku melihat situasi seperti itu, sedangkan dengan bahasa Jermanku yang istilahnya belum lancar, masih sedikit banget ya. Jadi aku sedih banget, aku sering curhat ke Pak Rin, terus Pak Rin itu mencari solusinya ke sana ke sini teman-teman, disuruh ke dokter sana ke dokter sini, suruh tes ini tes itu, tes IQ. Memang Patrick agak lebih teman-teman, tapi untuk sosial ya itu kurang gitu ya, bergaulnya itu kurang ya. Dikatakan dia itu maunya itu sama anak-anak yang sudah di atas
umur dia gitu ya. Jadi aku waktu itu sedih banget anak-anakku itu kayak setiap waktu Nicholas masuk sekolah, terus masuk sekolah TK, gurunya juga bilang ini gitu ya, katanya kurang bahasa lah, terus disuruh tinggal sama omanya lah gitu biar ngomong bahasa Jermannya lancar lah, terus aku dipanggil di kantornya gitu ya. Nah, seperti itu kita harus kuat banget teman-teman menghadapi seperti itu di Jerman sini ya. Kita harus mengatakan sama mereka, anak-anakku itu enggak sakit, enggak kurang apa-apa, enggak, maksudnya juga enggak disable ya kan. Ya, tapi karena pemikiran anak-anakku itu ngomongnya lain, cuma ngomong bahasa Inggris, jadi bagi mereka itu, bagi anak-anak yang lain di sini tuh aneh gitu ya. Terus aku jadi orang tua tuh sedih banget ya teman-teman ya, sering nangis gitu, karena kan dikatakan anak-anakku tuh mungkin harus di sekolah yang berbeda itu ya, mungkin di sekolah yang untuk orang yang pinter-pinter itu loh teman-teman ya, terus aku disuruh ke sana, ya otomatis aku nggak mau lah ya, anak-anakku kan normal gitu, aku kan melihatnya Patrick itu cuma bisa huruf-hurufan, terus memang baca, dia itu umur 3 tahun itu dia sudah bisa baca bukunya anak TK yang cerita pendek-pendek itu teman-teman ya. Jadi di sekolah TK itu kayak bermasalah terus gitu loh teman-teman aku ya, kayak anakku katanya itu bahasa Jermannya kurang lah, inilah itulah gitu. Jadi aku tuh maka dari itu alasannya teman-teman, ceritanya anak-anakku itu. Jadi aku sebagai orang tua itu takut banget ya anak-anakku kena bully itu ya. Jadi alasannya seperti itu. Tapi aku tetap bertahan ngomong bahasa Inggris sama Pak Ren yang ngomong Jerman gitu. Aku nggak boleh ngomong Jerman sama anak-anak, soalnya Pak Ren khawatir kalau anak-anak ngomong di sekolah itu Jermannya salah. Sedangkan bahasa Jerman itu kan memang sulit banget ya. Ya sulit banget dipelajari, terus banyak banget gramatiknya itu ya. Sangat sulit banget ya. Sedangkan Pak Ren itu orang Jerman, native Jerman ya. Jadi dia itu khawatir kalau anak-anaknya ngomong Jermannya salah, jelek banget di luar, itu nggak mau dia. Jadi kita mengambil keputusan ya, aku cuma bahasa Inggris, Pak Rin bahasa Jerman. Nah sekarang Pak Rin itu bangga banget anak-anaknya itu bisa masuk di sekolah yang ini gitu ya, yang lebih tinggi gitu ya dari yang ada kan. Di sini sekolah ada berapa macam itu ya, kayak di Indonesia lah ya teman-teman, ada yang favorit, ada ini itu ya, ya seperti itu. Jadi alhamdulillah, masya Allah ya anak-anakku ya, alhamdulillah, terima kasih anak-anakku semua diterima di sekolah itu gitu teman-teman. Jadi aku mohon banget sama teman-teman pengertiannya ya, kenapa kok aku nggak langsung ngomong bahasa Indonesia sama bahasa Jawa ya. Jadi seperti itulah keadaannya anak-anakku dulu. Itu pengalamanku sendiri ya teman-teman. Aku nggak tahu ibu-ibu yang lain yang menikah sama orang negara manapun, anak-anaknya itu banyak banget ya yang bisa langsung fasih berbahasa Indonesia sama bahasa Jawa, bahasa di mana asal mereka datang gitu ya. Tapi anak-anakku nggak bisa, cuma bisa berbahasa Jerman sama Inggris sama Prancis, karena bapaknya juga orang Jerman teman-teman. Tapi saya dikatakan mengalah lah ya demi anak-anak ya, biar mereka itu nggak kena bully, biar mereka juga bisa sekolah di sekolah yang bagus ya kan teman-teman gitu. Sebagai orang tua kan, orang tua mana yang mau anaknya dibully ya kan teman-teman. Maka dari itulah alasanku teman-teman. Jadi ya seperti itu. Jadi anak-anakku ya alhamdulillah banget, bahasa Jermannya sekarang bagus banget. Untuk bahasa Inggris ya sudah kayak yang paling gampang ya buat mereka ya di sekolah ya. Jadi banyak teman-temannya yang kesini untuk praktis bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah banget gitu aku teman-teman. Jadi saya benar-benar harap maklum ya teman-teman. Oke. Sampai di sini dulu ceritaku untuk bikin kulit martabak telur sama cerita anakku di sekolah dulu bagaimana gitu ya teman-teman. Jadi kita lanjut di part 2
bikin isian martabak sama goreng martabak telur sama lihat reaksinya anak-anakku ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti.